Pengalaman tanpa teori itu buta, tapi teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah permainan kecerdasan. Pemikiran tanpa kepuasan adalah kosong, intuisi tanpa konsep itu buta. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kecerdasan seseorang tanpa petunjuk dari orang lain. Sains dibentuk oleh pengetahuan, kebijaksanaan dibentuk oleh kehidupan. Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain, dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Sebuah perintah kategoris menjadi sesuatu yang mewakili sebuah tindakan yang amat penting untuk dirinya, tanpa dorongan akan tujuan yang lain. Meskipun semua pengetahuan kita hanya dimulai dengan pengalaman, itu tidak berarti bahwa hal itu muncul dari pengalaman. Satu-satunya objek dari alasan praktis adalah kebaikan dan kejahatan, karena hal yang pertama merupakan sebuah objek yang betul-betul diinginkan dengan sebuah alasan. Hal yang lain merupakan hal yang harus dijauhi, tentu juga dengan sebuah alasan. Hal itu melampaui semua keraguan bahwa semua pengetahuan kita berawal dari pengalaman. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ideal jika memerlukan sebuah alasan untuk terjadi. Bukan hanya semata-mata takdir Tuhan yang mengharuskan kita bahagia, tapi kitalah yang harus membuat diri kita berbahagia. Jalanilah hidupmu seakan setiap tindakanmu akan menjadi hukum universal. Lihatlah lebih dekat, kecantikan itu mungkin tak terlihat. Dengan sebuah kebohongan, seorang laki-laki menghancurkan martabatnya sebagai laki-laki. Semua pengetahuan kita diawali dengan panca indera, berlanjut kemudian dengan pemahaman, dan berakhir dengan alasan. Tidak ada yang lebih tinggi dari alasan. Moral bukanlah doktrin bagaimana kita membuat diri kita bahagia, tapi bagaimana kita membuat diri kita untuk layak akan kebahagiaan. Jangan mencari pertolongan dari orang lain, hal itu jarang didapatkan dengan maksud yang jujur dan tulus. Tapi carilah pengakuan dari beberapa orang, jumlah bukan suara, yang hanya mempengaruhi hal itu. Tidaklah penting apakah selama hidup, aku hidup bahagia, tapi sangat penting bahwa selama aku hidup, semestinya aku hidup dengan terhormat. Semua pemikiran, langsung atau tidak langsung, dengan suatu karakter, akhirnya benar-benar berhubungan dengan intuisi, dengan tepat, karena tidak ada cara lain suatu hal bisa diberikan kepada kita. Metafisika adalah sebuah samudra yang gelap tanpa adanya daratan atau mercusuar, muncul dengan banyak kesalahan filosofis. Jika seseorang menjadikan dirinya seekor cacing, ia tidak boleh mengeluh jika dia diinjak orang. Ia yang kejam terhadap binatang juga menjadi kejam ketika berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mengetahui hati seseorang dari sikapnya terhadap binatang. Akhirnya aku harus menghapus ilmu pengetahuan, untuk menciptakan ruang untuk kepercayaan. Bertindaklah seakan dasar-dasar tindakanmu akan menghasilkan sebuah hukum untuk seluruh dunia. Manusia menginginkan harmoni, tetapi alam lebih tahu apa yang baik untuk spesiesnya, ia menginginkan perselisihan. Dalam semua penilaian yang kami gambarkan sebagai sesuatu yang indah, kami tidak mengizinkan siapapun untuk berpendapat lain. Dua hal mengisi pikiran dengan kekaguman dan kekaguman yang semakin baru dan semakin meningkat, yang sering dan lebih mantap kita renungkan, langit berbintang di atas saya dan hukum moral di dalam diri saya. Jenius adalah kemampuan untuk secara mandiri sampai pada dan memahami konsep yang biasanya harus diajarkan oleh orang lain. Keseimbangan batin adalah kesadaran diri dari jiwa yang sehat. Argumen yang salah dan menyesatkan paling mudah dideteksi jika diatur dalam bentuk silogisme yang benar.